Salam dalam Kristus Yesus, kita semua senantiasa diberikan pemeliharaan yang sempurna. Saya percaya bahwa kita semua memiliki hidup yang terbaik dalam Yesus Kristus. Saya ingin menyapa bagi saudara semua yang sedang berkumpul, lagi bersekutu bersama, saling menguatkan satu yang lain. Saya percaya sekali bahwa persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus dan bersama dengan rekan-rekan di dalam Kristus Yesus, inilah yang dapat membuat kita semua memiliki hidup yang sempurna. Damai sejahtera Kristus membawa kita semua menyadari bahwa kita tidak sendiri berada di dunia ini, semuanya pasti akan mengalami janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Pada momen ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah tentang Elia bersama dengan Raja Ahab. Ya, saat itu Raja Ahab yang begitu jahat mencoba untuk mengejar Elia. Dan Elia tersebut itu sedang ketakutan. Kemudian di sini yang menarik adalah Tuhan memberikan perlindungan yang sempurna, menyuruh Elia pergi ke Kerit, tempat yang bernama di sana, dan kemudian dipelihara Tuhan. Saudara, lihat dalam kehidupan kita, apakah ada sesuatu yang menakutkan bagi kita semua sehingga kita harus kabur, kita harus bersembunyi, kita harus berusaha untuk bisa hidup dengan baik, tapi keadaan sepertinya menekan kita? Saya mau mengatakan seperti yang dialami oleh Elia, demikian pula pemeliharaan Tuhan, mujizat Tuhan juga pasti akan kita alami dalam Yesus Kristus. Seperti yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayatnya yang keempat berkata, "Engkau akan minum dari sungai itu dan aku akan memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi engkau makan di sana." Lalu ia pergi dan melakukannya sesuai firman Yahweh. Maka ia pergi dan tinggal di tepi sungai Kerit di seberang Yordan. Maka burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya pada waktu pagi, serta roti dan daging pada waktu petang. Ia juga minum dari sungai itu. Saudara, lihat melalui grup prayer ini atau family blessing, saya percaya ada 3 poin yang dapat kita temukan dari kisah tersebut. Yang pertama adalah protection, sebuah perlindungan dari Tuhan Yesus. Tuhan melindungi Elia, dan ketika ditarget oleh Raja Ahab, ada suatu perlindungan dari Tuhan Kristus yang dimiliki oleh Elia. Saudara tahu, pada momen ini mungkin iblis sedang mau menghancurkan Anda. Iblis ingin menghancurkan pikiran negatif saudara. Tetapi ketahuilah, Tuhan Yesus sedang melindungi saudara. Dengan kita berkumpul seperti ini, lihat, ketika domba itu sendirian, itu sangat mudah sekali untuk diterkam oleh mangsa. Ketika kita sendirian, kita sangat mudah kalau kita diterkam oleh pikiran negatif, perasaan negatif. Tapi dengan kita bersatu, bergandengan tangan bersama-sama, maka kita bisa memiliki hidup yang baik. Ada perlindungan Tuhan. Satu yang mesti kita sadar bahwa Tuhan melindungi kita. Kalau Tuhan sudah melindungi Anda dan saya, maka saya percaya tidak akan ada panah-panah si jahat yang dapat berhasil kena pada kita, kepada keluarga, kepada kesehatan, bahkan kepada anak-anak kita. Semuanya diperlindungi oleh Yesus Kristus. Saya percaya perlindungan Tuhan itu sempurna adanya. Sharingkan bersama dengan kelompok saudara, perlindungan apa yang saudara sudah alami dalam Yesus Kristus. Saudara bisa cerita, karena ketika kita menceritakan yang kelihatannya tidak masuk akal, tetapi ini dilindungi oleh Tuhan, maka itu dapat kita tunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah itu masih hidup, berkuasa, dan pegang kendali atas kehidupan kita. Yang kedua, saudara, adalah tentang provision, persediaan. Saudara tahu, bukan cuma dilindungi dari Raja Ahab itu Elia oleh Tuhan, tapi di lembah yang bernama Kerit, sungai Kerit, mau cari makan di mana? Mau beli makanan di mana? Susah. Tapi yang menarik adalah Tuhan memerintahkan burung gagak untuk mengirim makanan kepada Elia pagi dan siang atau petang juga. Jadi sehari 2 kali Tuhan memelihara persediaan kepada Elia melalui burung gagak. Saudara lihat, burung gagak itu adalah binatang predator. Dia memakan daging. Tapi di sini justru dia memberi daging. Saudara tahu, di sini yang kelihatannya tidak masuk akal, bagi Tuhan itu tetap bisa dikerjakan dengan sempurna. Hari ini Tuhan menyediakan tepat pada waktunya bagi Anda dan saya. Tidak pernah Tuhan kita mengecewakan kita.
kasih karunia-Nya, kasih rahmat-Nya selalu baru dan sempurna buat kita semua. Saya ingin mengajak saudara, hal keajaiban apa yang saudara baru saja alami dalam Yesus Kristus. Dan jikalau saudara sedang membutuhkan satu kebutuhan, saudara bisa sharing, nanti kita akan doakan bersama. Tetapi yang terpenting di sini adalah bahwa Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Jehovah Jireh, dan Dia tidak pernah mengecewakan kita. Blessing daripada Jesus Christ itu tidak pernah sedikit-sedikit atau cuman separuh, tapi blessing dari Yesus itu tuntas adanya. Kalau Dia memberi, Dia bukan memberi sebagian, tapi Dia memberi seutuhnya. Dan saya sangat percaya bahwa kita semua diberkati oleh Yesus Kristus, Tuhan yang dahsyat. Silakan sharing, dan jikalau ada kebutuhan dari yang Anda sedang perlukan, kita akan doakan bersama, dan dalam nama Yesus semuanya terima yang terbaik. Yang ketiga adalah preparation of the heart. Persiapan dari hati. Anda lihat, apa yang saya perhatikan dari Elia ini adalah, Elia ini sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Saudara tahu, sebelum kita ini memasuki satu hal yang besar, hati ini perlu dibentuk oleh Tuhan. Jangan sampai kita ini sudah masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan, tapi hati kita atau gaya hidup kita ini masih seperti sewaktu kita di Mesir. Seharusnya kita tinggalkan dan kita masuk ke dalam anugerah yang sempurna dalam kehidupan kita. Setiap orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, selalu mereka memiliki alone time with God. Seperti contoh Musa, 40 tahun sendiri bersama dengan kehidupannya, dan tiba-tiba datanglah Tuhan. Setelah itu dia dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Seperti dengan Daud, sebelum dia dipakai Tuhan untuk memerintah bangsa Israel dan menjadi raja atas Israel, dia selalu punya waktu sendiri bersama dengan Tuhan di dalam menggembalakan domba, singa, dan beruang. Ketika menyerang, Daud dipakai Tuhan untuk dapat mengalahkan itu semua. Tapi yang ingin saya coba sampaikan di sini adalah hati kita itu sedang dibentuk oleh Tuhan. Di balik ini semua, Tuhan sudah menyediakan yang sempurna buat kita semua. Jadi 3 hal di sini yang bisa kita sharing bersama-sama adalah, yang pertama tentang protection, perlindungan dari Tuhan. Tuhan melindungi kita, percaya bahwa perlindungannya sempurna. Yang kedua tentang provision, persediaan. Tuhan menyediakan tepat pada waktunya dan tidak pernah kita dikecewakan. Dan yang ketiga adalah preparation, persiapan daripada hati. Saya percaya, izinkan diri kita, hati kita dibawa oleh Tuhan untuk menyadari bahwa betapa besarnya rancangannya, betapa dahsyatnya anugerahnya, dan betapa sempurnanya hidup kita dibawa masuk ke dalam Kristus Yesus. Dan saya sangat percaya sekali bahwa tidak ada yang baik dalam Yesus, tapi yang terbaik. Baik sama terbaik itu 2 hal yang berbeda. Dan ketika Anda terima yang terbaik dalam Yesus Kristus, engkau tidak akan pernah menyesal dan engkau tidak akan dikecewakan. Amin. Baik saudara, silakan sharing, silakan saling mendoakan, saling muliakan Tuhan lewat kesaksian hidup kita. Dan saya percaya kita semuanya dibawa Tuhan dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan. Saudara yang dicintai oleh Yesus, sampai jumpa di dalam episode berikutnya, dan tetaplah bersatu, bergandengan tangan dalam Roh Kudus-Nya. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang yang dipilih dan dipanggil Tuhan untuk alami anugerah yang sempurna. Yeshua HaMashiach, bless you.